Marilah kita baca halaman 16 untuk tauhid, yaitu bab poncondriya, panca indera. Panca itu 5, indra itu alat. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Bab poncondriya. Poncondriya iku ana 5. Nomor 1 penggepokan. Nomor 2 pengrungu. Nomor 3 pengambu. Nomor 4 peninggal. Nomor 5 pengrasa. Apa cukup ngono tok gak usah diterangno. Wong iso maca lho. Nek butuh maca lha apa nekakno kula rene. Wong go embong ya rebete kaya ngono. Berarti gak butuh macane, Bu nggih? Gak butuh, tapi wong dolek ilmu syaratnya kudu maca. Manfaatnya orang ngaji ada 3. 1, tahu wajahnya yang mengajarkan. 2, mendengar suaranya. 3, nyimak bukunya. Berarti manfaatnya 3. Oh, enak jelas ya ngomong ini. Makanya nek apa cangkem utawa lambe kelebon barang halal. Ngomong sak omongku kena dirasakno. Kayak kula lho Bu ngaji tauhid, ngrungokno khotbah gak mudeng kula. Duduk teko kula ae. Ya konone iku mang, mbok ngomong apa? Hasil khotbah lho apa karo. Padahal tek ngrungokno temenan ya kan. Aneh, itu yang salah bukan yang mendengarkan. Ya yang bicara itu, makanya perlu ngasih anak makanan yang halal itu perlu. Walaupun unyung-unyungane telu, kok makanannya halal, insya Allah masih ada kampas, masih ada remnya. Unyung-unyungane telu sing dipangan bal gedual, gedene sak bantal, pokok diuntal kontal dianggap halal. Ya semawur Mas. Betoneser bleng. Koral rong trek bleng. Makane embong ya becat gelis. Bener. Embong ya ngono. Ya asli wong Islam ku embong dilus sing apik, enggak saiki paping dialang-alangno. Islam model apa? Ya. Gawe ceper ngene. Ngono, dup. Bareng apa jenenge goncet wong jange lahir kejagul. Ya doleki Pak Dokter. Wong tiba ya. Ya apa? Yang ngene iku Bu, Islam itu menjadikan orang itu lebih enak, lebih nyaman. Kalau orang Madura itu nyaman ya, Pak. Nyaman itu bahasanya Madura ya. Enak loh. Nyaman ya. Terus kalau nyaman itu kayak ucapan sehari-hari untuk Madura biasanya ya. Kalau di sini ya enak Mas. Ya. Nyaman. Apa? Enggak, itu ada apa? Apa, Bu? Enggak apa-apa. Bahasa loh ya. Panca indera sebanyak 5. Panca itu kan 5. Indra itu apa sih, Bu? Alat 5 yang kita miliki, sementara belum saya terangkan. Penggepokan, pengrungu, pengambu, peninggal, pengrasa. Kalau penggepokan tangan, kalau pengrungu itu telinga, kalau pengambu itu hidung, kalau peninggal itu mata, kalau perasa itu lidah. Nah, pertanyaan saya, 1 sampai 5, mana kira-kira yang gak tapek penting maksudnya itu? Sing gak tapek maksudnya itu. Kalau Bu Fatimah milih mana, Bu? Yang kalau gak 5 yang gak penting maksudnya supaya gak rebet kakean ini. Hah? Apa? Oh, penting semua ya. Mboknya Abah Rahmat. Enggak, kan tiap orang kan nilainya gak sama. Iya Pak, tangan gak penting aku Pak. Ya, monggo wong iku bebas kok luber, langsung umum bebas rahasia. Pemilu Pak. Nggih penggepokan itu gini.
Ini yang depannya apa namanya Pak? Ini dok kok. Telapak tangan ya. Kalau semuanya tangan. Yang dimaksud di sini tangan apa telapak tangan? Yang di sini nomor 1. Nah telapak kan. Nah, ya seperti ini ngaji seperti itu Pak. Telapak tangan. Kemudian saya tempelkan pada benda. Nah berubah nama. Bukan meja misalnya, ya bukan telapak tangan, tapi berubah nama menjadi, nah yaitu, ya ngerti ya. Itu Bapak Ibu barangkali sudah ma'rifat khatam, kalau menurut pendapat saya, yang enak khataman lagi seperti saya ini sampai 9 kali. Ya jelas Bu, ya walaupun 1 kali nggak apa-apa, tapi lebih baik kan ya beberapa kali, ya kebetulan aja saya ini sudah 9 kali. Belum kawin sudah ma'rifat. Belum kawin sudah ma'rifat. Kemudian sudah ma'rifat terus kawin, akhirnya keluarga saya ajak. Ada yang mau, ada yang enggak. Ya terserah. Ya karena semua orang punya hak asasi. Mau ngaji monggo, gak mau ngaji gak apa-apa. Wis aku gak ngaji baba, apa? Baba pangeran cek worong gak jadi pangeran. Bapak gak tak ngajeni. Ya kira menang apa enggak pendapat seperti itu? Ya gak ada menang. Ya gak sembayang, gak ngaji tauhid baba. Allah cek worong gak jadi pangeran. Oh, apa sing ana worong iku? Masih gak sembayang lho, masuk Allah sing rugi. Malah sampean sembayang ngaji tauhid, malah Allah tekor malahan. Elek-elekan. Ya tekor, maribat, akhirnya bunine mlebu swarga. Abaroke mlebu swarga. Lho. Boleh ngekei ngono. Dorong maneh kaya Abaroke 44 bidadari lho. Anggite gak tambah tekor ah. Allah tambah tekor. Oh, saya apaan karya. Cek jerono dhewe iki lho. Siap Mas Opik. Iya, tapi itu gerak jalan iki mang. Ya, kira-kira Allah tambah tekor kan sih? Nah, seperti itu. Lah apa gak ngaji tauhid Allah cek worong gak dadi pangeran. Ya bener dhewe sing rugi. Allah tambah bati. Ngaji tauhid tambah tanggungan kayak sakmono kae, durung Mas Opik, durung Abah sapa Juliono, Bu. Kira-kira Abah Juliono meneh dikek 44 oleh ya, Bu. Wow, alhamdulillah. Mar'atu sholihah. Mar'atu sholihah. Pak Juliono, teman Pak Juliono. Nah, sanggo dilus-elus temenan Pak Juliono. Biasa, iku mar'atu sholihah, gak apa-apa. Gak ono, gune swarga bengkerean terus pencurengane gak ono. Dipane sampeyan ngaji tauhid Allah tambah tekor ta mboten? Hitungane. Ya iya tambah ngekeki, gak ngaji tak gak tanggungan kan. Lah ngono baba Allah cek gak dadi pangeran. Gak iso ya tambah nemen dadi pangerane tambahan. Malah sungguhan menjadi Tuhan. Penggepokan berarti berubah nama, terasa kan? Nah, terasa, yaitu namanya penggepokan. Ya, jempok dikei kaos tangan dibanding tanpa kaos tangan. Rasa hati kira-kira enak yang mana? Ya enak tanpa kaos tangan, ya. Sampean gokon-gokon duit, begini, tuh ono kaos tangannya dibanding langsung seperti ini, enak mana? Ya enak langsung seperti ini. Oh, saya pakai kaos tangan, gokon duit, gak kerasa blas ya, coba oplok ini. Ya, nah itu namanya penggepokan namanya. Kalau penggepokan ada 2, ada yang terasa halus, ada yang terasa kasar. Tapi jangan dilihat saja, nggak boleh dilihat. Harus dipraktekkan. Saya memaknai bahwa kertas ini halus. Jangan dilihat saja, harus dipraktekkan. Oh iya. Kemudian ini kira-kira kasar ini. Ya tapi gak boleh dilihat saja, harus dipraktekkan. Oh iya kasar. Akhirnya orang gempok, menyentuh benda
itu terasanya ada dua. Kalau tidak halus pasti kasar. Akhirnya sejarahnya muncul sholat subuh. Sejarahnya seperti itu. Sholat subuh itu karena orang menggepok atau orang menyentuh benda itu terasanya dua. Nggak mungkin tiga, nggak mungkin satu. Itu sejarahnya sholat subuh. Syariatnya siapa? Nabi Adam. Ya, syariatnya Nabi Adam. Ya, Nabi Adam nanti ya anak kembar. Makanya barangkali sekarang ada orang melahirkan kembar. Memang anak cucu Nabi Adam. Karena ada orang beritanya di sana lahirkan 2 anak gitu ya. Itu memang dari Nabi Adam sendiri memberi tamsil, memberi contoh, memberi misal. Bahwa orang yang melahirkan 2 itu enggak boleh heran, ya biasalah. Qabil bersama dengan siapa? Hah? Oh enggak, Qabil bersama dengan Iklimah. Nggih, lalu dong oleh pengetahuan dibanding kok menyebelah ilmu durung ono ya mene. Kalau Habil dengan siapa, Bu? Kalau Habil lahirnya maksudnya? Ya dengan Labuda, loh, jangan gak ada boleh loh. Dicatat Buryono, jangan ujian. Ya gak itu masalah ngono gak. Ya, Iklimah bersama dengan Qabil, Labuda bersama dengan apa? Habil. Jadi besok barangkali ada cucu mendapat PR, jangan supaya bisa mengerjakan. Disilang karena nggak ada orang, silang. Akhirnya Qabil mendapat yang cantik, Habil mendapat yang cantik, terus Qabil mendapat yang jelek. Jadi anak 4 yang jelek 1. Berarti 75% orang yang ganteng dan cantik, yang 25% orangnya jelek. Ya terbukti sak ruangan ini sampe pilih dhewe lak cocok. Ya aja merasa mangkel ya wong iki kira-kira. Dalam ruangan ini 75% orangnya baik-baik. Yang 25% orangnya jelek. Sudah target, nggak boleh mokong. Jangan pilih DP. Nah? Apa? Apik kabeh. Apik kabeh. Katanya mau enggak ya? Apik kabeh ben iku celok marang iki Bukit Emas ya. Jelas saya. Berarti di sana-sana nggak ada yang kaya, cabang yang lain itu. Yang kaya cuma 2. Ranking 1 adalah Bukit Emas cabang 12, ranking 2 cabang 3. Karena cabang 3 itu berdekatan dengan bank BRI. Oke, enggak langsung bukit ya. Ranking masih banyak bukit timbangannya abang. Ini langsung emas ya. Harta benda yang asli kan emas. Alat tukar yang asli itu sebenarnya emas. Makanya banyak emas makin naik. Kalau banyak uang kertas makin menurun. Ya targetnya. Nah, buktinya jangan banyak uang kertas ya kena pajak apa nih. 1 juta pajaknya berapa? 25. Zakat aja lah. Ya, itu menurun. Emas ya juga, tapi kan jarang orang punya emas 96 gram. Ya. Mbak Tunik punya 6 gram emas. Enggak. Enggak punya. Itu Mbak Iko punya wedhus 70 loh, Mbak. Waduh melarat kabeh kiripane. Oh Bu Juliono paling punya sapi 30. Oh oleh bagian seberapa entek. Iki mangko kan sing ambu wedhus ya wis deh. Entek oleh ngene. Nggih. Apa? Nggih. Sejarahnya penggepokan sejarahnya Nabi Adam lho nggih. Isok dieling-eling nggih. Iso menilai gak eling gak apa-apa sing penting aja sampai iku gak ngerti pangeran meneh ya. Seperti itu. Jadi ini kita ngaji tauhid, Allah malah memberi tanggungan banyak sebenarnya. Seperti yang saya sampaikan tadi, Allah tanggungan kayak ya barokim pira mang? Petang bolo
papat. Alhamdulillah ya Allah, ya Allah. Nggih pajerone apik 44 pisan. Kono umat koyo ngene. Nomor 2 panca indera adalah pengrungu. No, bakas apa Bu? Oh, kuping, pakai telinga. Sekarang saya buktikan. Allah membuat telinga itu ya, di samping untuk mendengar, fungsinya banyak. Allah menjadikan seperti ini. Ini masuk ke sini, liku-liku langsung masuk ke sini. Masuk ke sini. Indah, makanya suara jadi peka. Ini cukup ngatasi hanya sekecil ini. Coba kuping koyok tabak ngono ya apa? Ngono tok. Waduh, potongane elek sampean. Wis tak sampean cacak dhewe. Umpamane bunine kuping ini tok. Opo? Ini kan apik ya lho, meludit ini. Ini suaranya supaya peka dan direkam itu layak. Kalau seperti ini. Tapi potongannya nggak sama. Ada yang gini, ada yang ceper langsung nemplek. Tapi sekian banyak kita dari muda sampai tua, nggak ada orang komplain, nggak ada orang komen tentang resahnya telinga. Karena Allah menjadikan seperti ini tidak bisa patah. Sampai tidur mulai dulu sampai sekarang nggak ada servis apa? Nggak ada. Ya, servis telinga ya. Makanya jangan sampai mencemoohkan Allah. Barangkali Allah menjadikan yang kiranya hina, jangan dihina. Allah menjadikan hina sesuatu, ojo dihina. Tidak ada Allah menciptakan sesuatu lalu tidak bermanfaat, nggak ada. Ya, dan jenengan dhewe manfaatnya besar. Allah ngingoni sampean dipekno kotoran dhewe cukup sampai sepanjang hidup. Sampeyan mangan kotoran sampean dhewe sampean iku. Tapi kata terus nang kok gak kolumangan wis guys. Wis ngene. Kolumangan. Minum ini kencing sampean dhewe. Ini kalau ditauhidkan loh nggih. Nah ini dibongkar terus apa enggak? Kalau enggak dibongkar ya sudah segini aja. Ya dibuka aja diinum, tapi enggak dibongkar. Minum kencing kita sendiri. Cukup. Enggak sampai kualan. Merutu, enggak ada cerita. Merutu ngene Bukit Mas mati keluwen, enggak ada. Enggak ada. Saking pintere Allah membuat sesuatu jangan dihina Allah. Kalau orang kafir, ngapain Allah membuat baudo? Apa baudo? Nyamuk. Apa Gusti Allah nggih nyamuk ngeres nyokoti wong. Bagi orang kafir memang Allah menjadikan mereka sesat. Bagi orang beriman menjadikan mereka orang baik-baik kepada Allah. Gara-gara lamuk Allah bisa menyesatkan orang, Allah bisa menjadikan hidayah bagi orang. Gara-gara lamuk. Nah sekarang pabrik mana bisa membuat lamuk? Nyamuk. Enggak ada. Itu yang asor siapa? Ya manusia. Oh enggak lamuk gak iso nyacat. Nyacat tapi enggak biasa. Nyacat gaenane dhewe nggih. Iku padha ambek ngrayai jitoke dhewe. Lho Mbak yang baru mana? Oh, Mbak iku nggih. Oh iya. Kok kacapek keco Mbak. Lah apa Mas sampe sampean doyong iku? Oh wes, oh ini terus. Aku khawatir besok balik aja ya. Apa balik Mas sih? Oh alhamdulillah. Aku khawatir soalnya benok danyang liwat Nggih. Pengrungu, ibu-ibu, di sini nih Allah mengamankan kita. Dikasih sumpel. Lah sumpel itu namanya apa? Sumpelnya kuping. Tutupnya kuping kok. Ya namanya tok kok. Umum enggak apa-apa. Apa? Cukul batu. Iku bahasa apa? Ya Jawa ya. Ya ngono ae. Tutup nek kalau saya mengatakan tutupnya telinga ya. Mas Opik kira-kira rasanya apa? Tutupnya telinga itu loh. Kira-kira aja lah. Hah? Enggak benar. Saya kasih tahu ya. Rasanya sepet.
Tapi harapan saya jenengan percaya aja. Maksud saya supaya nggak praktek. Percaya dah? Alhamdulillah. Terus nggak usah praktek Mas Apik. Jadi rasanya apa Mas Apik? Ah, ngono. Terus nggak usah praktek. Yang nggak percaya siapa? Kira-kira tapi ya. Bapak Cima nggak percaya? Oh, ya kita sama nyoba. Iya, sama nyoba. Makanya saya suruh percaya saja supaya nggak nyoba. Kalau nggak percaya berarti Mbak Fatimah nyoba. Besok eksperimennya dikumpulkan di sini ya. Eksperimen. Cobanya. Kok percaya coba ya makanya menengok itu lah. Ngaji tauhid seperti itu karena saya masih pernah di kuliah di IAIN. Kalau sekarang kan UIN ya. Itu gojlokan masa kasih BISMA, bimbingan mahasiswa namanya. Kalau di Unmu itu Makassar, masa kasih sayang sebelum dapat pelajaran itu. Sampai saking nemennya gojlokan itu ngambil pelok itu kan isinya ya seperti itu ya. Itu dipeceret diambil dengan mulut. Gitu. Saking parahnya. Makanya kalau jenengan kok tahu sampean seperti itu. Ngone ope ya. Iya. Jadi saya ini seorang ya sampean. Nggih. Yo kok pelok. Yo kabeh jajan si lulus piro mahasiswa sing dicoba. Dijaluk kok peceren suruh ngambil dengan mulut. Langsung. Kadek wate mate sing ngene iku Mas. Ya lulus. Seperti Pak Dokter juga ujian, walaupun demikian hebat itu ya. Kalau orang mendapat apa-apa nggak ujian nggak apa-apa, nggak ada buktinya. Kalau nggak ada ujian pasti ada bukti. Nah, berarti kesimpulannya telinga itu adalah ada tutup. Kenapa seperti itu? Karena Allah mengamankan jenengan supaya nggak celaka. Akhirnya setiap semut yang masuk ke situ nggak kerasan, nggak kerasan. Umpama kita yang membuat, paling kita itu dikasih tutup jenang. Nah kalau jenang semut juga tambahnya engkre. Enggak ya? Nah, seperti itu kalau pelajaran tauhid dikupas jadinya seperti itu. Waduh iya ya ceritanya kok iso ngono. Tauhid itu dalam. Makanya jarang wong muruk tauhid ya seperti ini Mas. Gak boleh yang sini merasa ngajar tauhid, gak boleh. Di sini harus merasa bodoh. Itu adalah tinggal rumangsa. Ya jangan sampai kehilangan saya. Jangan. Tapi saya sebenarnya ingin istirahat. Benarnya. Tapi saya mikirkan nasibnya umat, jadi saya mati-matian. Walau dengan praktek apapun saya mau. Kemarin malah saya sampaikan kepada cabang 18. Seandainya ada orang tanya, rampak-rampak dengan trek-trekan, saya jawab sendirian, saya sanggup. Gak pakai ngaji langsung tanya jawab tok, saya sanggup. Sudah saya sampaikan di internet. Bapak. Oleh karena itu parah ngaji nih. Makanya saya sendiri juga angen-angen. Iki besok sapa sing terusno iki? Angen-angen tapi sapa sing terusno? Ya karo sapa? Tanyalah kepada rumput yang bergoyang. Sakit Mbak, tahu nak rumput? Rumput yang bergoyang. Nggih. Wis kuping niku nggih dari Allah Taala memberi tutup. Di samping dibuat apa Pak? Intinya telinga itu dibuat dekir supaya mendengar tapi orang lain tidak tahu. Fungsinya cuma satu tok. Bagaimana telinga kita dengar dekir tapi dekirnya orang lain nggak tahu dan kita terdengar tapi tanpa diucap di lesan. Untuk itu satu tok. Adapun lain-lainnya dibuat body bisa. Kasih centelan bisa. Nggih. Lah pikir centelan kan. Ana arek-arek maneh apa jenenge irunge dikeeli-ali. Apa-apa. Mari kok kene dikei apa? Nah, gak apa-apa. Tapi arek-arek kan gak ganggu tauhid. Enggak kita pirolekor 44 kitab tapi ganggu tauhid. Ya karena ada iku mang.
Bapak Ibu, itulah adalah yaitu pengrungu. Berarti bakas apa? Telinga. Berarti jenengan masih kurang, belum mendengar suara yang tidak diucapkan di lesan, lalu telinga mendengar. Ini PR jenengan. PR jenengan. Satu. Kemudian yang nomor 3 adalah pengambu. Pengambu berarti bakas hidung. Saya melihat hidung setiap orang lah nggak sama, sehingga membentuk rupa nggak sama. Padahal hidung tempatnya di situ tempatnya, udah nggak sama. Pak, saya tanya, bagaimana kalau orang yang pewesek-sek terus itu gak seret tambahannya? Bagaimana cabang 12 pendapatnya? Orang pewesek sama mendelep, itu kira-kira seret apa enggak? Itu saking kuasanya Allah, walau belesek tutuk kene, itu lho gak seret blas, lancar. Nah bayangan sampean kan enggak. Sing dukur berarti lancar, sing pewesek berarti seret ngono. Ya enggak, orangnya segar bugar kok. Nah sampean delok kene sing pesek sapa? Ya jare ngomong. Oke, gak apa-apa, seret ta mboten? Nah, lah terus orang bernapas itu jalannya berapa? Saya menjawab, gak apa-apa salah. Orang bernapas jalannya berapa? 2. Ada yang ke sana, ada yang ke sini. Kalau pelajaran tauhid istighna, iftikor. Lah, terus bagaimana kita dikasih hidung tapi manfaatnya besar? Saya kudu ngaji tauhid. Nah ini bongkar-bongkar pelajaran nih, masuk kepada istighna dan iftikor. Bila mana orang dikasih hidung, tapi tidak istighna iftikor, malah menghirup udara, itu besok telinga atau hidung di akhirat diambil oleh Allah. Nggak ada hidungnya, nggak ada telinganya, nggak ada mata. Ya nggak ada alat indera, jangan sembrono kita masing-masing. Untuk pelajaran tauhid dikupas seperti ini, berarti kita harus masukkan istighna dan iftikor. Lah istighna iftikor itu 28 dengan 22. Kamal jamal jalal qahar. Seperti itu ya. Lah siapa sing gasuk ben yang mono ya mene serot. Ya suwe biyen masih gak ngaji beres. Ya tapi kan sekarang ilmune. Hati-hati, hidung kita nanti dirampas oleh Allah. Hidup di akhirat seperti bonceng, telinga nggak ada, mata nggak ada, hidung nggak ada, mulut nggak ada. Semuanya habis karena di dunia nggak manfaat. Punya hidung nggak diistighna dan iftikor, maka tidak ada manfaatnya. Tapi kalau sekarang ya diberi kesempatan terus oleh Allah, barangkali orangnya belum sadar, siapa tahu ke depan sadar. Gitu Allah itu gitu. Orang berbuat baik sebelum berangkat sudah dikasih pahala, sudah dicatat baik. Kalau orang berbuat jelek, Allah Ta'ala tidak mencatat jelek supaya apa? Orang itu barangkali nanti bisa taubat. Itu adalah yang pengambu hidung. Kemudian paru-paru, ini gak kenaan Bu. Supaya terhindar dari kotoran debu, akhirnya dipasang oleh Allah. Dipasang apa? Bulu. Namanya? Bulu kecil yang di hidung kita itu loh. Namanya apa? Iya, bukan bulu hidung, brem. Bukan brem. Anek brem lah kula kami kayak iki lho pangan nyus iku lan. Wis sepur. Breng. Ini breng. Kalau bahasa sehari-hari ini kula tapi nek sampeyan nyonggak dari Pak Dokter bulu hidung ngono kok. Kira-kira menurut pendapat jenengan bulu hidung itu punya kekuatan apa enggak syariatnya? Enggak. Bagi orang yang kafir, lopo Allah gawe tutupe paru-paru kok lembute koyo ngono, gak masuk akal, jare ngono. Ya sangat masuk akal kalau kita mungkin dipasang kawat. Kalau manusia yang buat cek kuat yo, tak pasangi kawat. Ya balak-balak wahing.
Nggih. Ya bener yo ngene iki ya. Tapi paru-paru bersih, Bu. Gara-gara hidung dikasih apa namanya bulu kecil-kecil, paru-paru kita steril. Bersih. Apalagi kita nggak pakai masker, itu masih terhindar. Pakai masker malah baik ya. Nggak pakai masker sudah di sini sudah ada saringan. Nah, disaring oleh Allah. Allah itu memikirkan seperti itu. Ya enggak, Allah enggak punya otak ya, maksudnya itu enggak ada otak, enggak ada akal. Cuma memikirkannya seperti itu. Nah, makanya tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru bi dzatillah. Mikirlah buatan Allah. Iya kok sok ngono ya, iku mikir. Tapi jangan mikir kepada zat Allah. Lah gak mikir kepada zat Allah harus tahu. Enggak boleh. Kalau enggak mikir kepada Allah harus tahu Allah. Kalau enggak tahu pasti mikir. Kalau sudah tahu, gak usah mikir. Dulu Bupati Mas belum ngaji ke sini, belum tahu saya. Kira-kira bertanya, ya apa sih moro iki depannya? Seperti itu kan ya, elek-elek oh ya. Tapi sekarang masa ada pertanyaan seperti itu? Nah, karena apa? Nah, tahu, makanya supaya nggak mikir kepada Allah itu bagaimana, kaya apa, ya apa, kapan, piro, nondi, supaya nggak seperti itu, ya harus tahu. Kalau tahu, sudah nggak bertanya. Kalau orang bertanya, pasti tidak tahu. Saya mentanya orang yang sudah tahu Allah, nggak ada pertanyaan. Iya Allah sopo, opo, koyo opo, piro, no endi, nggak ada. Itu tandanya orang yang beriman. Akhirnya dikasih seperti itu, besok utuh di akhirat karena bisa manfaat, punya hidung, istighna dan iftikor. Hidung nggak boleh memasukkan udara karena udara tidak ada. Yang ada itu zat Allah. Nah, kalau udara ada, kemudian zat Allah ada, berarti syirik. Orang bernapas, hatinya mempunyai makna bahwa yang dihirup adalah udara, itu orang musyrik. Gak ada keterangan seperti ini, gak ada. Mumpung ada ini. Ya, musyrik. Kita menghirup udara, ya jelas rek. Musyrik, gak keterima. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Tapi Allah masih mengampuni asalkan dosa selain syirik. Jadi orang tidak punya istighna iftikor itu syirik, Bu. Udara yang diandalkan ya. Udara enggak wujud karena Allah punya sifat wujud. Kalau Allah wujud berarti udara masa wujud? Enggak kan? Nah, berarti udara enggak ada. Apa bongkar-bongkar seperti itu. Ya Allah, saya minta petunjuk ya Allah. Saya ngajarkan tidak akan bisa kalau tidak dikirim ilmu oleh Allah. Harus seperti itu, Mas. Besok kalau marifat jangan bangga. Kalau marifat bukan hasil jenengan. Tapi adalah pemberian dari Allah. Ya pemberian dari Allah itu namanya fadlum minallah. Lah ada sih kata-kata fadlum minallah, yaitu semua adalah pemberian dari Allah. Kacamata bukan dari jenengan Mas Opik. Sampeyan ngalah ae. Dari siapa? Allah. Itu. Ini kopi bukan dari Mas Pio. Dari siapa? Allah. Kenapa? Saya buka kelihatan Allah kok. Paling dekat ngaji nih. Sampeyan ngaji. Wong kula jek sehat wal afiat. Kemarin Bapak Ibu jam 2:30 siang. Itu saya agak meliur. Terus tidur hanya 3 menit selesai. Meliur mungut-mungut. Jam 2:30 siang. Ya, saya kira jam sekian dah. Tapi akhirnya 3 menit saya tidur sambil memejamkan mata, ternyata lama-lama terus hilang. Itu kalau saya sedang di rumah. Nah, kalau saya sedang berkendaraan sepeda motor misalnya atau mobil, ya untung aja Allah masih nolong, nggak sampai batal. Nggih, saya tidur itu tadi malam jam 1:30 kok. Karena nggak bisa tidur. Ada apa kok nggak bisa tidur? Saya sehat walafiat, tapi nggak bisa tidur. Turun nggak iso. Pas kurang subuh kurang 1 jam itu baru tidur. Kemudian bangun terus nyapu-nyapu. Wong ngenteni umi lho gak teko-teko.
Nyapu-nyapu lembaga jeng ngaji lho. Nanti umi iki mbah. Aku lho nyapu-nyapu, ibu ya bantu-bantu ngono ya. Seperti itu. Kemudian panca indera yang nomor 4 adalah peningal, apa Bu? Ke mata. Mata warnanya 3. Yang lebar warnanya putih. Yang agak sempit warna